Video ini adalah solusi buat kalian yang punya lahan terbatas seperti di rumah samping saya ini. Lebarnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sampai 5 langkah, tapi bisa jadi hunian yang nyaman dan juga proper banget buat keluarga. Yuk kita lihat singgah bertiga. Selamat pagi. Pagi. Halo Mbak Dia, Halo, Mas pagi. Iksan. Ya tetangga, sekarang kita lagi di depan singgah bertiga kediamannya Mbak Dian nih. Oke Mbak Dian, makasih ya udah bolehin kita main ke sini nih. Iya, sama-sama. Bisa diceritain nih Mbak Dian. Mungkin ini kalau kalian lihat ya rumahnya tuh kecil gitu, tapi ukurannya tadi kalau saya melangkah itu nggak sampai 5 langkah. Kalau secara meteran berapa meter nih lebarnya? Betul, untuk lebarnya ini 3,5 meter. Oh, oke. Iya, Ke belakangnya? ke belakangnya 14 meter. 14 meter. Iya. Mantap. Itu berarti berapa meter ya? Totalnya 49 meter. Oh, nggak sampai 50 Nggak meter. sampai 50 meter. Luar biasa. Tapi walaupun nggak sampai 50 meter, rumahnya ini strategis karena ada di tengah kota ya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Nah, itu challenge sih buat generasi kita mungkin ya. Wah, kayak sepantaran aja nih. Tantangan ya mungkin buat kita-kita nih yang mungkin di usia produktif lagi nyari hunian yang letaknya strategis, biasanya harganya mahal-mahal. Kalaupun ada agak susah diakses gitu aksesnya. Sekalinya gede juga harganya mahal. Jadi ini udah termasuk pilihan tepat nih karena ini bisa diakses dengan mobil dan lokasinya di tengah kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi itu untuk luasan lahannya. Nah, kalau untuk luasan bangunannya? Luasan bangunnya itu 161. 161. Iya, 100. Oh, ini menjulang ya. Iya, dubuh ke atas. Karena lahannya terbatas, itu Iya. dia tadi. Mantap. Jadi kalau misalnya kalian punya lahan terbatas ataupun ya bermimpi tinggal di tengah kota dengan lahan terbatas, tonton videonya sampai selesai ya. Kita bakal home tour ke singgah bertiga. Oke Mbak, dari depan nih kayaknya rumahnya kelihatan minimalis banget ya. Iya. Awalnya gimana nih? Memang di desainnya ini minimalis modern ya, Mhm. terus nggak mau yang terlalu rame, Oke. cuma mungkin di fasadnya dikasih batu alam Oh iya. biar lebih kelihatan homey, terus lebih awet mungkin ya fasadnya karena kan batu alam lebih tahan terhadap Cuaca. kondisi cuaca gitu. Mantap. Itu saya lihat ada pohon kamboja di paling atas tuh. Iya, Rooftop jadi tuh? di atas rooftop Wih. kita memang di desainnya tanpa atap genteng, Ah. jadi cor-coran dibuat rooftop. Di atas itu kita ada taman kecil lah untuk Oke. tanaman-tanaman. Keren. Gitu. Nanti kita lihat sama-sama ke atas ya. Iya, Tapi boleh. kita lihat dulu carportnya nih. Rumahnya 14 meter panjangnya, tapi masih nyiapin carport. Keren banget ini. Malu nih jadinya kalau rumah besar nggak ada carport atau mobilnya parkir di depan. Kita lihat Mbak. Boleh, silakan. Nah, ini dia carportnya. Jadi selebar 3,5 ini full carport ya. Iya, dibuat full carport 5 meter. 5 meter. Iya, kita buat Jadi 5 meter. untuk mobil yang ukurannya lumayan besar juga masih nyaman ya. Mm-mm. Motor juga masih bisa parkir dengan nyaman. Dan ini ceilingnya tinggi loh. Iya, dibuat tinggi. Oke, ini di atasnya apa nih di ceiling nih? Ini pas kamar utama. Kamar utama? Iya, kamar utama. Pas Nanti kamar kita utama. lihat ya, sama-sama ya. Boleh. Setelah carport ada area teras nih buat duduk-duduk. Di sini juga bisa kalian lihat tinggi-tinggi semua. Nanti di dalamnya ada surprise-nya. Oke, kita lihat lagi di sini ada lemari sepatu ya. Iya, lemari sepatu. Kita taruh biar tertata lebih rapih nih. Oke, cakep. Pintunya pakai apa nih, Mbak? Kita Ngomong-ngomong. pakai kayu ya, kayu kamper Singkil Samarinda. Oh gitu. Iya. Oven ya? Oven. Iya, mantap. Glowing ini warnanya warna apa nih? Nanti mungkin banyak yang tertarik nih Kalau kodenya. kodenya lupa ya. Ya nanti kalian lihat aja nih. Nanti kalau itu coba. Langsung aja nanti kontak Iya. Mbak Dian. Oke, kita mau masuk boleh? Boleh, silakan. Ayo, kita lihat dalamnya. Oke, kita lihat. Wow. Jadi walaupun dari luarnya nggak mencolok ya, sederhana. Tapi dalamnya
Top Mbak, mempesona. Jadi kalau kalian lihat tadi ceilingnya tinggi-tinggi itu karena ya di sini ada lantai mezanin ya. Ini untuk area transisi nanti bakalan kita lihat juga. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih. Begitu masuk apa nih kita langsung ketemu? Langsung ketemu living room ruang keluarga. Oke, living room ruang keluarga jadi satu. Iya, jadi satu. Jadi konsepnya memang open plan apa open space disebutnya. Sama ya. Sama, ya. Jadi begitu masuk langsung terpampang nyata, kelihatan semua. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan ini juga penataannya bagus ya Mbak. Jadi karena rumahnya kecil, dipilihnya furniture dengan sesuai dengan ruangannya ya. Ini custom apa beli jadi? Beli jadi. Beli jadi ya? Beli jadi. Nah, pilih. Beli jadi. Ini ketika beli itu bawa ukuran tertentu nggak? Iya. Bawa biar nggak makan tempat gitu. Oke. Jadi kita bawa meteran sendiri ke tokonya, ukur, oh cocok nih. Oke. Gitu. Di meterannya itu udah ditandain ya nggak boleh lebih dari. Betul. Itu salah satu siasat tuh. Iya benar, biar nggak bablas gitu ya. Oke, langsung setelah living, area dining, area kitchen. Iya. Oke, ini kitchennya ini doang atau ada lagi? Ini jadi aja? satu ya. Oke. Bersih, kotor jadi satu. Tapi keren ya, minimalis rapi gitu Mbak. Nah ini di baliknya dapur ada 2 ruangan nih. Ruangan apa nih masing-masing? Yang sebelah kanan sini gudang, sebelah kirinya kamar mandi tamu. Mantap, baru di lantai 1 aja udah dapet 1, 2, 3 ruangan. Kita coba lihat kamar mandinya Mbak. Ya boleh. Oke, ini powder room ya. Tapi kayaknya ada showernya. Iya, jadi memang disiapin juga, tapi belum dipasang. Maksudnya kalau misalkan ada teman-teman anaknya bawa anak, mau mandi, udahlah di sini gitu. Biasanya kan kalau main itu bisa sampai sore, sampai apa, anak kecil kalau udah main. Iya Mbak, bener-bener lupa waktu ya. Nyaman loh ini. Ini kalau carportnya aja 5 meter, berarti Mbak Dian hanya punya 9 meter untuk ruangannya. Iya, Panjangnya. dalamnya 9 meter. Ini udah batas dinding ya? Iya, udah full. Tangga ya? Tangga. Oke, cakep nih. Kalian harus tonton videonya sampai selesai karena layoutnya bakalan keren banget ini. Oh iya, ini bangun sendiri atau gimana? Kebetulan kita pakai bantuan jasa arsitek Oh, ya. oke. Bisa di-mention aja Mbak, Bapak. Oke, Mas Katon. Udah nggak nyanyi dia? Ya, masih saudaraan. Oke, nanti kalau kalian penasaran ada di bawah sini IG-nya ya. Kalau mau tanya-tanya. Ya. Nah, ini juga tangganya keren banget ini. Jadi walaupun lebar 3,5 meter, ukuran tangganya ini proper loh. 1 meter ada nih ya? 90 kayaknya ya. 90? Iya. Oke, dan ini atasnya pakai kayu juga ya, Mbak? Iya, kayu. Sama dengan pintu tadi. Sama dengan kayunya. pintu? Jenisnya ya. Ini juga nih? Sama ya. Oke, menarik. Ini hangat ya pas diinjak nih. Lagi musim dingin, jadi kayaknya enak nginjak lantai-lantai kayu kayak gini bawaannya. Mbak, kita lihat ke atas. Boleh. Mbak, cakep nih Mbak. Dan ini build-nya keren nih, nggak biasa lantai kayu, ya nggak biasanya ya. Banyak lantai kayu yang ketika diinjak itu bunyi karena ada renggang, tapi ini nggak solid. Oke, lantai mezaninnya jadi apa nih Mbak? Untuk saat ini jadi tempat bermain anak, playroomnya anak. Karena pas selesai bangun itu kan 2020 akhir, jadi pas COVID waktu itu kan. Nah, biar anak betah main di rumah aja, jadi udah kita buatin playroom gitu. Jadi ini sementara jadi playroom ya? Iya, ini sementara. area serbaguna nih sebenarnya. Iya, sebenarnya sebenarnya cuma sementara jadi playroom. Nanti kalau anak-anak udah tambah besar mungkin jadi apa lagi lah ini. Area eksplorasinya nih. Ingat nggak Mbak, ini area mezanin ini berapa nih ukurannya? Mungkin 2,5 kali ya. 2,5 kali 3 kali ya? Iya ya, 2,5 kali 3, agak-agak lupa sih untuk ukuran mezaninnya. Kayaknya sih 3 kan kepotong tangga itu kan. Keren. Ada berapa kamar di rumah ini? Kita ada 3 kamar. Ada 3 kamar? Iya, di lantai 2 semua. Lantai 2? Iya. Oh jadi ini khusus untuk mezanin aja nih? Iya, khusus untuk mezanin. Terus lantai 2-nya nanti baru ada kamar sama ada kamar mandi lagi. Oke, cakep. Jadi kita ini di mezanin di lantai, masih lantai 1,5. Masih ada setengah lantainya lagi mau ke lantai 2.
Boleh kita lihat? Boleh, silakan. Yuk, kita cek. Tapi ini tangganya beda nih. Iya, budget. Oh, iya. Jadi biar first impression, wah bagus nih. Gitu kan Oh, yang kelihatan. Kalau di atas kan nggak kelihatan. Bener juga. Ini area private ya. Jadi makin ke sini, makin ke sana. Makin ke sini, makin ke sana. Ini ukurannya kurang lebih 70 cm, makin kecil dan ini udah nggak pakai kayu. Mantap, tapi ya fungsional. Ini tetap solid dan kokoh. Railingnya tapi nggak dikurang-kurangin nih railingnya. Iya, railingnya Safety-nya masih. tetap. Wow. Nah, ini dia area private keren loh ini. Tanah 49, ada kamarnya 3. Tapi pintunya 4 nih. Kamar mandi 1. Oke. Jadi ini kamar anak 2, itu kamar utama. Tapi yang baru difungsikan baru 1. Oh, oke. Jadi kita mau lihat kamar yang mana dulu nih? Yang kamar anak dulu aja ya. Oke, siap. Oke. Menarik. Ini ukurannya berapa ya, Mbak? Ini 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. Oh, oke. Ini kayak apartemen ya, ada lekukannya di sini. Iya, request sih saya. Oh. Biar nanti kalau buat lemari tuh nggak kelihatan. Oh iya, bisa agak nyempet ya. Nggak terlalu makan tempat. Keren ini anaknya. Ini paling berwarna pink. Soalnya anaknya perempuan sukanya Request ya? warna pink, requestan. Oh iya sih kelihatan. Dan dapat pencahayaan ya dari Ya, samping. kaca dibuka. Mantap. Bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Oke. Terus ini juga pintunya masih konsisten. Oh iya, lantainya saya belum tanya nih, pakai apa lantainya nih? Kita pakai granit ya? Oh, granital ya. Granital. Ukuran 50 apa 60? 60. 60 ya. Iya. Oke, kita lihat kamar tidur utamanya. Ya, boleh. Oh, permisi, Mbak. Iya, silakan. Ini lantainya lain nih. Iya, ini satu-satunya yang pakai lantai parket di kamar. Nah, kamar tidur utama paling luas ya. Ya, paling luas. Ukurannya berapa nih luasannya? Kalau dari pintu sampai sini itu 4,5 meter, tapi untuk pas di Area ruang tidurnya? tidurnya 3 meter. 3 meter ya. Udah cukup banget karena bisa naruh kasur ukuran queen atau king dan ada nakasnya di kanan dan lemarinya bisa fit. Iya, lemarinya lemari yang geser pintu samping sliding. Oke. Pintu geser tuh supaya nggak makan tempat ya. Iya. Karena space-nya terbatas, Iya. jadi ya kita harus pintar-pintar ngakalin. Tapi walaupun begitu, kayaknya nih pintu ada balkonnya nih. Iya, pintu kemana lagi ya? Oh gitu. Kita ke balkon dulu, Boleh, kamar boleh. mandi dulu. Mulai kamar mandi? Oh iya, Lihat kita balkon. lihat kamar mandi dulu yuk. Jadi kamar tidur utama punya kamar mandi sendiri. Iya, ada kamar mandi sendiri. Oke. Kalau untuk kitchennya sama, Mhm. jadi ada tambahan cor-coran buat naro. Tetap di setiap kamar mandi ada kaca buat sirkulasi udaranya biar ada. Cakep Mbak. Terus ini ada water heaternya juga. Mantap. Oke, kamar mandi juga senada ya warnanya dengan warna di Iya, luarnya tuh. ininya juga dindingnya pakai granit yang sama lantai. Jadi nggak banyak warna ya. Iya, biar simpel aja sih. Siap. Cakep. Kita lihat balkonnya yuk. Jadi ini area bersantai nih. Wow, dari sini udah langsung ya kelihatan pemandangan padatnya kota. Ini ketinggiannya berapa ya? Floor to ceiling ini ya? Saya sih kampalnya kalau sampai atas ya, sampai atas tuh Sampai atas berapa? 10 10 meter. Nanti kita 10 lihat meteran ya. deh. Ke atas itu tinggi loh. Apalagi bentuknya narrow, memanjang tuh rumahnya. Jadi kesannya lebih jangkung lagi. Ini aja balkonnya lumayan gede nih. 1, 2, 1 meter. 1,5 nih. Hampir. Iya, 1,5 hampir. Biasanya sering dipakai nggak di area ini? Iya, saya sih favorit di sini. Oh iya? Kalau lagi WFH tuh, apalagi zaman-zaman waktu COVID tuh, Hah? dipakai buat kerja di sini. Oh, Gitu. ini menghadap mana Mbak? Ini? Utara ya, Utara? Oh iya. Aman ya, adem. adem, iya. Adem. Saya lagi nyari drain. Oh ada. Aman. Ada. Oke, kita lihat rooftopnya Mbak. Boleh. Ya, tetangga kita sekarang mau menuju ke rooftop. Silakan. Mbak. Berarti technically ini lantai 3 ya? Lantai 3. Lantai 3. Seperti apa sih rumah tanpa atap genteng tuh? Nah, ini dia. Wah, gile, rooftopnya lega banget. Tapi di sini saya mau kasih lihat nih. Dari tadi saya nggak lihat area service. Ternyata ada di sini. Iya, di sini. Jadi nyuci with a view. Nyuci. Bener juga ya. Ini 180 derajat loh. Kalau dari sana malah 360 derajat kalau di ujung sana. Tapi kalau dari spot service ini udah bisa, oh tetangga gue ngapain dah. Jadi enak kalau misalnya area servisnya di sini, praktis. Udah langsung jemurnya juga gampang. Lega banget. Dan kalau lagi terik,
bakalan asik Ya, banget. cepat kering. Cepat kering. Tapi kalau lagi hujan juga enak ya Mbak, di bawah kanopi ini aman ya? Aman, aman. Nggak ini sih. Maksudnya, kalaupun angin ini juga nggak seheboh itu anginnya. Oh, oke. Kalau hujan juga nggak panik ya? Iya, nggak. Karena nggak Ada kehujanan. kanopi. Menarik, menarik. Kita lihat area rooftopnya yuk, yang gede banget. Ini dia area rooftopnya sekaligus jadi atap untuk rumah singgah bertiga ini. Ini gede banget. Biasanya main apa Mbak di sini Mbak? Buat ya main anak, berenang, pakai kolam Oh itu. iya, kolam portable tuh ya? Iya, jadi enak kan di sini buat Enak sih. berenang. Iya sih. Dulu sempat buat acara ulang tahun anak dibuat di sini. Oh iya? Mm-mm. Seru ya? Lara garden gitu. Iya, iya. Apalagi cuacanya lagi kayak gini nih. Ini kayaknya jam 11 tapi rasanya adem gitu kayak setengah 6. Asik banget Mbak. Iya. Yuk kita lihat sampai sini. Oh ini pohonnya beneran ya? Beneran, asli. Pohon Kamboja kiri kanan. Keren Mbak. Ada cerita apa nih Mbak di balik rooftop ini nih? Kenapa nggak pakai atap aja gitu? Iya, biar lebih. Jadi gini kan sebenarnya rumah tumbuh juga. Jadi kalau sewaktu-waktu mau tambahan ruang, kamar atau gimana kan tadi kan kamar anaknya ukurannya masih mini tuh. Iya. Yang anak semakin besar butuh ruang yang lebih besar, bisa kita bangun gitu. Oh, oke. Jadi makanya biar gampang ininya dibuat kosongan aja gitu. Oke. Jadi ada prospek atau tujuan rumah tumbuh juga ya. Iya. Kalau anaknya mau, dia bisa bikin kamar di sini suatu Betul, saat kalau udah gede. Terus kalau ada acara keluarga memang mau ke rumah yang besar, maksudnya area yang luas bisa ke atas. Oh, gitu. keren, keren, keren. Terus apalagi nih Mbak, ada memilih rooftop daripada atap genteng tuh pure karena itu aja ya? Sama Luasan lahan. ini sih ya, lebih estetik mungkin ya. Lebih estetik Maksudnya Iya, kan iya. jarang ya di Iya, jarang. Jakarta punya rooftop, apalagi cukup luas. Oh, Jadinya oke. begitu dikasih ide sama Mas Katon, ya udah kita setuju. Iya. Terus ini pakai rumput apa nih? Sintetis. Rumput sintetis? Iya, rumput sintetis semua. Ini kayak yang buat main futsal ya? Iya, memang sengaja di fullin aja biar lebih mudah juga. Terus kalau pembersihan atau tinggal di vakum aja. Kalau hujan nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa. Keren, keren, keren. Kita lanjut ngobrol di bawah yuk. Boleh? Ya, tetangga, kita udah ada di sesi akhir. Tapi walaupun sesi akhir, ini adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, enggak, ini adalah latar Kuis. belakang. Kuis. Saya mau nanya beberapa hal yang nggak kalah penting nih Mbak, selain desainnya. Nah, ketika proses membangun itu makan waktu berapa lama dulu? 6-7 bulan ya. 6-7 Iya. bulan. Oke, ada tantangan tersendiri nggak ketika ngebangun tuh? Iya, itu waktu itu pas bangun tuh lagi musim hujan juga. Itu akhir-akhir bulan, mau November, Desember tuh lagi musim hujan. Jadi nunggu berhenti ini gitu. Terus waktu di awal dikasih layout, TAB segala macam tuh kita sempat mikir juga tuh, aduh. Kenapa tuh, kenapa? Kayaknya kan kalau bangun langsung dari nol kan harus cash keras ya. Iya. Harus cash keras. Jadi aduh, jadi mutusin untuk bangun ini juga butuh waktu lama juga. Jadi beli tanahnya dulu, terus kemudian kita cari-cari referensi untuk arsitek yang sesuai budget lah gitu. Terus begitu udah ada, mikir juga, aduh masih belum cukup nih, gitu. Nabung dulu segala macam gitu. Cuma kita pikir kan karena juga setelah menikah kita sempat kontrak 2 tahun, jadi kita pikir kalau nggak sekarang, mumpung waktu itu anaknya belum lahir, kapan lagi gitu. Ntar makin mahal, harga tanah, harga material gitu. Jadi ya udah, Bismillah deh kita beraniin. Gitu. Mantap. Kata kuncinya ya, berani. Berapa lama nih jeda antara beli tanah sama nabung bangunnya? Hampir setahun kali ya. Hampir setahun. Hampir setahun. Itu nabung sekaligus nyari referensi kali ya? Iya, sekaligus nyari referensi. Nyari referensi. Biar nggak nyesel gitulah gitu. Oke. Kemudian tadi ngomong-ngomong soal nyesel, ada ininya nggak? Sedikit sih. Ada yang mau di-share nggak ke Iya, tetangga jadi nih? ini kan sebenarnya kalau tadi Mas Rizky dari awal masuk, sebenarnya ini kurang pencahayaan. Oke. Gitu. Jadi benar-benar tertutup ya, apalagi di lantai satunya ini nggak ada ruang terbuka kecuali di depan garasi gitu. Karena kanan itu udah
mepet tembok, terus sebelah kiri juga ada lahan orang, kita nggak mungkin ini. Kalau kita ambil belakang tapi nggak dapet area kamar mandi segala macem gitu, lebih kecil lagi lah gitu di dalamnya. Jadi ya udahlah kita nggak apa-apa deh gitu loh. Jadi cuma kurang pencahayaan. misalnya bisa dapat cahaya lebih banyak itu bakal lebih baik. Iya, harusnya sih lebih baik ya. Jadi kalau siang hari juga nggak perlu nyalahin lampu terlalu banyak seperti itu. Ngomong-ngomong lampu nih berapa watt? Aduh, wattnya berapa lupa. Tadi saya udah dikasih tahu sama masnya, gitu ya? katanya 3.200. Oh, 3.200. Jadi rumahnya kecil tapi listriknya besar loh, mantap loh. Oke, tadi ada disinggung juga soal RAB. Kira-kira kalau ada yang nanya Mbak, mau diinfo nggak nih soal budget? Spill dikit ya, spill dikit. Boleh dikit-dikit. Per ya. meternya itu di 4.500.000 ya. Oke. Dihitung aja sama luasannya. Luasannya. Tapi itu 2020. 2020. Dan wilayah Jakarta nggak menutup kemungkinan harganya juga beda dengan wilayah yang lainnya, dan tahunnya ketika kalian bangun juga bisa bakalan beda ya, karena harga material fluktuatif tapi cenderung naik. Ya itu ya, budgetnya udah di spill, kalian tinggal hitung aja berapa totalnya. Tapi ngomong-ngomong, ini kan lahannya nggak besar ya, Ya. 49 meter. 49 meter. 49 meter. Apa yang bikin Mbak Dian berani nih? Akhirnya memutuskan, oke. Yang pertama lokasi ya. Lokasinya strategis, masih di Jakarta Timur masuknya, kemana-mana juga deket, dari jalan raya, akses fasilitas umum kayak rumah sakit, mall, itu juga sekolah, gampang. Di sini banyak sekolah. Kebetulan saya juga kan tinggalnya waktu masih kecil sama orang tua tinggalnya dekat sini juga. Jadi sekolah udah inilah cincai lah, gampang familiar lah gitu. Lingkungannya udah. Buat jangka panjangnya lebih mudah gitu. Terus ya budget lagi, balik lagi ke situ. Jadi kita cukup untuk di lahan segitu bisa bangunnya ya udah, sama punya rencana. Jadi begitu saat awal kita mau bangun, kita udah punya rencana nih mau berapa, apa yang mau kita butuhkan, misalkan kayak kamar mandi, mau ada gudang, itu udah harus terencana. Iya, nggak banjir juga. Oh iya, penting tuh, nggak banjir ya. Nggak banjir, ya betul. Dan biasanya kita cenderung cari daerah yang udah kita kenal ya, lingkungan yang udah kita kenal. Cenderung ya deket-deket situ, walaupun ini agak mahal kalau melipir dikit deh, tapi masih deket situ. Biasanya gitu sih. Nah, Bang, sekarang rumahnya udah jadi dan menjulang gitu kan, 3 lantai. Ada tantangan tersendiri nggak nih? Punya rumah 3 lantai? Dan turunnya capek. Oh, ini ada space nih, jadi lift bisa. Gitu ya. Apa ya tantangannya ya? Plus minus lah, plus minus. Ya, perawatannya sih. Tadi yang di atas itu kan harus rajin maintenance ya. Karena rooftop tadi. iya, lebih cepat retak rambut jadi bocor gitu. Jadi biasanya saya 6 bulan sekali itu udah vakum. Terus kalau mau masuki musim hujan udah mulai di aquaproof bagian-bagian atas kayak gitu. Terus enaknya ya kalau misalnya kita udah naik ke atas itu bisa ngelihat banyak view-nya. Kanan kiri tetangga. Kembang api gratis. Kembang api gratis. Betul, kalau tahun baru kembang api gratis. Keren sih. Oke, tetangga online, kalau masih ada yang ingin kalian tanyain, langsung aja main ke Singgah Bertiga, ada di bawah sini ya. Makasih banyak Mbak Dian ya. Sama-sama, makasih udah mau mampir. Iya, kita juga nih Mbak. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao.